Usai dilantik sebagai Nakoda baru Kabupaten Kolaka Timur pada Senin 22 November 2021 kemarin, Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI melakukan tugas perdananya sebagai pejabat Bupati Kolaka Timur. Ia langsung memimpin rapat evaluasi percepatan penurunan stunting tahun 2021 di kantor Bapeda Litbang Kolaka Timur. Hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya pihak BPKP Sultra, seluruh pemimpin OPD dan bagian Setda Kolaka Timur. Dalam kegiatan ini, ia menyampaikan bahwa sejak tahun 2019 sampai 2020, Kolaka Timur mendapat penghargaan nomor 2 terbaik se-Sulawesi Tenggara dalam hal penanganan penurunan stunting. Setelah membuka acara tersebut, PJ Bupati lalu membuka sosialisasi hak dan kewajiban peserta JKN KIS dan sosialisasi Permendagri nomor 70 tahun 2020 tentang penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah di lingkungan pemerintah daerah aparatur desa se-Kabupaten Kolaka Timur. Rapat paripurna DPRD Kolaka Timur dengan agenda penyerahan dan penjelasan kepala daerah, pandangan umum fraksi, dan tanggapan kepala daerah atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD tahun 2022 di ruang rapat DPRD Kolaka Timur. Disebutkannya, penyusunan Raperda APBD ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.
PJ Bupati Kolaka Timur Insinyur Haji Suluan Abu Nawas MSI memuji tingkat kehadiran lingkup pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Hal itu ia sampaikan saat memimpin apel pagi di halaman kantor Satpol PP Kolaka Timur. Dikatakannya, apel pagi merupakan salah satu wujud keseriusan kita dalam upaya meningkatkan kedisiplinan dan upaya peningkatan kualitas kerja dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat di Kolaka Timur. Tentang apel pagi ini sebutnya merupakan ajang silaturahmi antara pejabat dan staf lingkup pemerintah daerah Kolaka Timur, baik itu ASN maupun honorer. Ia juga menghimbau saya ASN, pejabat eselon 2, 3, 4, dan pejabat fungsional agar menghindari atau tidak menyampaikan kinerjanya di luar struktur birokrasi dan jalur koordinasi sesuai hierarki dalam pemerintahan. Bupati memohon agar semua dapat menegakkan disiplin sesuai peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai, mulai dengan cara berpakaian, tingkat kehadiran, waktu kerja, kinerja, etika dan tata krama, dan sebagainya agar dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian menegakkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil PNS atau ASN. Karena dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan bahwa jiwa korps PNS atau ASN adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi PNS dalam negara dan daerah kita. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun yang perdana dilakukan di SD 1 Mata Iwoi, Kecamatan Loya, yang dihadiri langsung oleh PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Suluan Abu Nawas MSI, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kolaka Timur. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pengendalian pandemi COVID-19 yang bertujuan untuk memberikan kekebalan individu dan kelompok sehingga dapat meminimalisir penularan di dalam masyarakat. Pelantikan pengurus Kwarca Pramuka sekaligus peresmian kantor dan karya batik Sorume dilanjutkan dengan orientasi pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur tahun 2022. Pengukuhan pengurus DPD Lembaga Adat Tolaki Kabupaten Kolaka Timur periode 2022-2027 mengusung tema-tema optimalisasi peran Lembaga Adat Tolaki Kolaka Timur sebagai mitra pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Timur.
PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Suluan Abu Nawas MSI, mengingatkan seluruh aparatur lingkup Pemda Kolaka Timur untuk selalu sadar dengan kepastiannya sebagai pelayan masyarakat. Hal ini disampaikan Bupati saat memimpin upacara kesadaran nasional di halaman kantor Satpol PP Kolaka Timur. Menurut Bupati, selayaknya memiliki nilai yang sangat luhur dalam membangkitkan semangat dan meningkatkan kita sebagai abdi masyarakat yang mempunyai fungsi utama, yaitu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Kabupaten Kolaka Timur sejak tanggal 24 Oktober 2021 tidak dilaporkan kasus baru, maka pertanggal 2 Februari 2022 kemarin ditemukan satu kasus baru yang diperoleh saat screening rujukan persalinan. Selanjutnya, melalui pemeriksaan PCR dan RSUD Konawe terkonfirmasi yang bersangkutan positif COVID-19 dan mungkin akan terlapor pertanggal 3 Februari 2022. Saya masyarakat Kolaka Timur segera booster. Saya sendiri sudah booster. Semua sehat. Mengikuti pameran Hari Pers Nasional atau HPN tahun 2022 di Kota Kendari pada 9 Februari lalu, yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Haji Ali Masih SH. Di momen ini, Kolaka Timur memamerkan potensi dan produk unggulan usaha mikro, kecil dan menengah, serta potensi peluang investasi daerah. Di kegiatan ini, stan pameran Kabupaten Kolaka Timur meraih juara ketiga dari 17 kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kolaka Timur wakili Sulawesi Tenggara sebagai model desa ramah perempuan dan anak. Hal ini diungkapkan PJ Bupati Kolaka Timur Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI saat membuka dan melaunching DRPPA Desa Talodo, Kecamatan Lalolai, dan Desa Pemburea, Kecamatan Lambandia yang bertempat di Balai Desa Talodo. Turut hadir PLT Deputi Partisipasi Masyarakat dan staf ahli Kementerian PPPA, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka Timur, asisten, staf ahli, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemda Kabupaten Kolaka Timur. Dikatakannya, kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kolaka Timur dinilai sangat strategis, sehingga kesetaraan dan keadilan gender kini menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan. Untuk itulah, Kabupaten Kolaka Timur melihat ini sebagai bentuk penting dalam pembangunan, baik di kabupaten sampai ke desa. Tak kalah pentingnya, kegiatan lain yang menjadi perhatian Bapak Bupati adalah membuka musrenbang tingkat kecamatan tahun 2023 yang dimulai di Kecamatan Aire. Menurut beliau, tahapan musrenbang merupakan rangkaian dari proses penyusunan rencana kerja pemerintah dan wadah sekaligus proses perencanaan pembangunan aspiratif yang dimulai dari bawah sebagai sebuah proses tahunan. Musrenbang diharapkan dapat menjaring aspiratif dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan situasi, kondisi, dan perkembangan Kabupaten Kolaka Timur. Dalam masa pandemi COVID-19, permasalahan dan tantangan pembangunan semakin besar. Sementara, di lain pihak sumber daya pembangunan, khususnya pembiayaan pembangunan jumlahnya terbatas, sehingga diperlukan adanya penajaman program pembangunan agar lebih fokus kepada kebutuhan mendesak masyarakat. Sebagai rangkaian akhir, musrenbang ini ditutup di Kecamatan Ulu Iwoi. Dikatakannya, ada 3 poin penting menjadi program strategis yang sangat mendesak dalam pembangunan daerah Kolaka Timur hingga tahun 2023. Pertama adalah pembangunan infrastruktur perdesaan mulai pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi. Kedua adalah peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan penguatan UMKM. Dan ketiga adalah terkait pendidikan, kesehatan, dan pengembangan potensi pariwisata. Dikatakannya, penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Timur tahun 2023 senantiasa akan memuat isu strategis sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Prioritas Pembangunan di Kabupaten Kolaka Timur. Sebagai salah satu mitra, Badan Pusat Statistik Kolaka Timur bersama Pemda Kolaka Timur menggelar sosialisasi sinkronisasi data publikasi. Acara yang dikemas dalam fokus group discussion ini dilaksanakan di Baros Farmhouse
dan dibuka PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Suluan Abu Nawas MSI, yang turut dihadiri jajaran BPS Kolaka Timur dan pimpinan OPD Kolaka Timur. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa berdasarkan Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah. Sebagai salah satu roda penggerak ekonomi masyarakat, PJ Bupati Kolaka Timur mengukuhkan kepengurusan anggota Forum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kolaka Timur periode 2022-2024. Pengukuhan ini dilaksanakan di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Kolaka Timur. Turut hadir Ketua DPRD Kolaka Timur, Haja Suhaimi Nasir SPD, dan salah satu yang dikukuhkan adalah Hasrul SIP sebagai ketua. Bupati menyampaikan jika dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tentunya mendorong seluruh sektor usaha untuk menjalankan usahanya. Begitu juga dengan UMKM, dituntut untuk bisa eksis menjalankan kegiatannya walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Sebagai salah satu agenda tahunan di bidang keagamaan, pemerintah daerah Kolaka Timur menggelar Musabakah Tilawatil Quran ke-7 MTQ tahun 2022 di bawah komando PJ Bupati yang dibuka Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH MH MSI di Kecamatan Polipolia. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan jika kita patut memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat hadir mengikuti pembukaan MTQ ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian, Wakil Gubernur mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Sultra Beriman. PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Suluan Abu Nawas MSI, resmi membuka kejuaraan sepak bola Bupati Cup 2 di lapangan sepak bola Kecamatan Loya. Peresmian ini ditandai dengan PJ Bupati menendang bola pertama dan pelepasan puluhan balon ke udara. Turnamen ini diikuti oleh 12 tim yang masing-masing terdiri dari perwakilan setiap kecamatan sekabupaten Kolaka Timur. Dalam sambutannya, Bupati berharap turnamen ini akan menghasilkan atlet-atlet yang dapat mengharumkan Kolaka Timur pada pelaksanaan event-event tingkat provinsi dan nasional. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang tingkat Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022 sukses dilaksanakan. Musrenbang RKPD Kabupaten Kolaka Timur, penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Kolaka Timur tahun 2023 ini dilaksanakan di Aula Pemda Kolaka Timur. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan jika Musrembang ini merupakan agenda strategis dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan. Saya berharap agar Musrenbang ini tidak sekedar agenda rutin sebagai pemenuhan regulasi, tapi benar-benar dilaksanakan untuk menghasilkan kebijakan perencanaan pembangunan yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Suluan Abu Nawas MSI, menitipkan sejumlah pesan kepada seluruh calon pegawai negeri sipil Kolaka Timur. Sejumlah harapan ini disampaikan Bupati saat membuka kegiatan orientasi CPNS Koltim Formasi tahun 2021 di Aula Pemda Kolaka Timur. Orientasi ini
mengangkat tema penguatan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan transparan melayani masyarakat. Dikatakannya, CPNS yang nantinya akan menjadi PNS merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Asisten 1 Sekretaris Daerah Kolaka Timur melepas kontingen Festival Anak Swaleh Indonesia Kabupaten Kolaka Timur di Masjid Al-Muhajirin, Desa Orawa, Kecamatan Tirauta. Kegiatan pelepasan kontingen FASI ini juga dihadiri pihak Kementerian Agama Kolaka Timur, Ketua BKPRMI Koltim Irwan Firdaus SAG MSI, para santri FASI, serta orang tua dan pendamping. Kabupaten Kolaka Timur diberi penghargaan sebagai wajib pajak pengelola keuangan daerah terbaik. Penyerahan ini dilaksanakan di Aula Lantai 2 Kantor Bupati Kolaka Timur oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kolaka, Jarod Sri Raharjo, kepada Bupati Kolaka Timur Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI. Selain Bupati sendiri, pihak yang diberi penghargaan adalah Asisten 2 Sekretaris Daerah Kolaka Timur, Sekretariat DPRD Kolaka Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Desa Roko-Roko dan Lara Kecamatan Tirauta, Desa Lelowosula Kecamatan Ladongi, dan Desa Iwoimea Kecamatan Tinondo. Dalam sambutannya, Jarod menyampaikan jika penerimaan pajak di KPP Pratama Kolaka dari tahun ke tahun malah naik yang luar biasa. Di awal tahun 2018 target 300 miliar dan sekarang sudah masuk angka 500 miliar. PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI, meminta tim penggerak PKK Kolaka Timur untuk turut serta memberikan dukungan pembangunan. Harapan ini disampaikan Bupati saat menyampaikan sambutan di momen peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-50 tahun 2022 tingkat Kabupaten Kolaka Timur di Aula Pemda Kolaka Timur. Mengawali sambutan, ia meminta seluruh pihak untuk menjadi peringatan ini sebagai momentum refleksi bagi tim penggerak PKK Kolaka Timur untuk mengevaluasi kekurangan dalam kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus menambah semangat dalam melaksanakan kegiatan di masa depan, sebagai pengingat bagi untuk melaksanakan 10 program pokok PKK dengan sungguh-sungguh. Kecamatan Loya menjadi kampiun atau juara 1 pada perhelatan kejuaraan sepak bola Bupati Cup 2 tahun 2022 tingkat Kabupaten Kolaka Timur. Laga yang dihelat pada Kamis sore di lapangan Kecamatan Loya sekaligus penutupan turnamen ini, Loya berhadapan dengan Kecamatan Ladongi yang turut disaksikan PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas dan ribuan pasang mata lainnya. Sebelum pertandingan partai ini didahului eksebisi atau persahabatan antara pemerintah daerah Kolaka Timur yang dipimpin Bupati melawan kesebelasan BPD atau Bank Sultra yang berakhir dengan skor tipis 1-0 untuk kemenangan Pemda Kolaka Timur yang dicetak PJ Bupati sendiri. Pemerintah daerah Kolaka Timur telah menyerahkan laporan keuangan Enaudedet tahun anggaran 2021 kepada Badan Pemeriksa Keuangan BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara. Melalui PJ Bupati Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI, Pemda Kolaka Timur bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili Wakil Gubernur Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH MH MSI dan 3 kabupaten lainnya yakni Muna, Bombana, dan Buton Selatan menyerahkan dokumen tersebut di kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara Kota Kendari. Atas penyerahan ini, PJ Bupati berharap agar daerah yang dipimpinnya ini
mampu untuk kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP seperti 3 tahun sebelumnya secara berturut-turut, di mana predikat ini merupakan opini tertinggi atau terbaik yang dikeluarkan BPK jika pengelolaan keuangan satu daerah dianggap memenuhi syarat sesuai ketentuan. Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS menggelar Musyawarah Kerja Daerah atau Muskerda tahun 2022. Muskerda ini dilaksanakan di Aula Kecamatan Lambandia, yang dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH MH MSI, PJ Bupati Kolaka Timur Insinyur Haji Suluan Abu Nawas MSI, mantan Bupati Kolaka Dr. Andes Haji Buhari Matta, pengurus KKSS Pusat dan Provinsi, dan pengurus KKSS Kolaka Timur. PJ Bupati Kolaka Timur Insinyur Haji Suluan Abu Nawas MSI menghadiri upacara piodolan di Pura Dalem dan Mecarunawa Gempang, serta dirangkaikan upacara Mosehewonua di Desa Wiawia Kecamatan Polipolia. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan jika masyarakat Kolaka Timur sangat majemuk, yang terdiri dari berbagai agama, suku, ras, dan istiadat yang berbeda. Keragaman ini di satu sisi merupakan kekayaan budaya bangsa yang sangat berharga, serta menjadi kebangsaan dan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah ini. Keragaman dan kemajemukan tersebut selanjutnya merupakan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat Kolaka Timur. Hampir semua suku, agama, adat, dan budaya menyatu dalam bingkai harmoni yang saling menjaga satu sama lainnya, saling menerima perbedaan dan hidup berdampingan, sudah menjadi ciri masyarakat di bumi Wonua Sorume ini. Sebanyak 12 nama dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama atau Eselon 2 lingkup pemerintah daerah Kolaka Timur. Pelantikan ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Kolaka Timur oleh PJ Bupati Kolaka Timur Insinyur Haji Suluan Abu Nawas MSI. Di antara nama yang disumpah ini adalah Bio Mansur sebagai Kepala Dinas Nakertrans dan Laski Paemba sebagai Kadis Perkebunan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan jika pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah tindak lanjut dari hasil uji kompetensi yang telah dilaksanakan 20 Januari 2022 lalu dan telah memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 821/1581/SJ tanggal 29 Maret 2022 perihal persetujuan pengukuhan, pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dan persetujuan Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B-374-KASN-01-2022 tanggal 27 Januari 2022 perihal rekomendasi hasil uji kompetensi dalam rangka rotasi mutasi pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemda Kolaka Timur. Pemerintah daerah Kolaka Timur menyerahkan 2 rancangan perda atau raperda kepada DPRD Kolaka Timur. PJ Bupati yang diwakili Asisten 1 Sekretaris Daerah Kolaka Timur Arisman SE menyerahkan raperda ini dalam rapat paripurna DPRD Kolaka Timur dengan agenda penyerahan dan penjelasan Bupati terhadap raperda, inisiatif pemerintah daerah, serta pandangan umum fraksi terhadap raperda inisiatif DPRD dan pemerintah daerah di Aula DPRD Kolaka Timur. Dalam penjelasannya, Arisman yang membacakan sambutan Bupati menyampaikan jika penyerahan raperda ini
dimaksudkan untuk merubah bentuk badan hukum perusahaan daerah aneka usaha dan perusahaan daerah air minum atau PDAM Kolaka Timur. Pemerintah daerah Kolaka Timur bersama jajaran Polres, Kejari dan Pengadilan Negeri Kolaka menggelar rapat koordinasi Satgas Sapu Bersih Pungli tahun anggaran 2022. Acara yang diselenggarakan di Sultan Raja Hotel Kolaka dihadiri Asisten 1 Sekretaris Daerah Kolaka Timur Arisman SE mewakili PJ Bupati Kolaka Timur, Wakapolres Kolaka, dan pihak Kejari dan Pengadilan Kolaka serta sejumlah pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kolaka Timur. Mewakili Bupati, Arisman mengungkapkan bahwa sinergitas dan kerjasama yang baik antara aparat pengawas internal pemerintah atau APIP dan APH atau aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan publik di Kolaka Timur yang bebas dari praktek-praktek pungutan liar atau pungli. Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Pengurus Cabang Kolaka Timur menggelar workshop dan rapat kerja cabang Rakercap. Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kolaka Timur ini dibuka Asisten 1 Sekretaris Daerah Kolaka Timur mewakili PJ Bupati Kolaka Timur yang turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD dan pengurus IAI Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulisnya, PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI menyampaikan jika kesehatan masyarakat adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah, yang ditandai dengan besarnya perhatian pemerintah dalam memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan yang baik terkhusus di Kolaka Timur. PNS Formasi tahun 2019 dan CPNS serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau PPPK lingkup pemerintah daerah Kolaka Timur resmi menerima SK. Penyerahan SK ini dilaksanakan di Aula Pemerintah Daerah Kolaka Timur oleh PJ Bupati Kolaka Timur Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI. Selain itu, dalam kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengambilan sumpah PNS tahun 2019. Dikatakan Bupati, PNS atau CPNS merupakan unsur utama sumber daya manusia aparatur negara yang mempunyai peranan dan menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Begitupun PPPK sebagai produk strategis aparatur yang baru yang lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan aparatur guru di masa-masa mendatang. Pemerintah daerah Kolaka Timur dijadwalkan menggelar safari Ramadan tahun 2022 di seluruh kecamatan se-Kolaka Timur. Mengawali kegiatan ini, PJ Bupati Kolaka Timur Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI, PJ Sekretaris Daerah Haji Belli SE MSI dan jajaran menggelar safari awal di Kecamatan Uwesi pada 9 April dan Ulu Iwoi 10 April. Pemerintah daerah Kolaka Timur melanjutkan safari Ramadan tahun 2022 di seluruh kecamatan Tirauta. Dalam safari ini, pemerintah daerah Kolaka Timur dipimpin PJ Sekretaris Daerah Haji Belli SE MSI yang bertempat di Desa Matabondu. Juga dilakukan pembagian bantuan sosial, rumah ibadah untuk masjid, bantuan mushaf Al-Quran, sarung, dan penyerahan secara simbolis seragam kepada imam di kecamatan tersebut. Kegiatan safari Ramadan pemerintah daerah Kolaka Timur di tingkat kecamatan telah berakhir di Kecamatan Mowewe. Safari di Mowewe ini dipimpin PJ Bupati Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas yang bertempat di Rujak Camat Mowewe dan dihadiri masyarakat sekitar dengan antusias yang begitu tinggi. Di momen ini hadir pula Ketua Tim Penggerak PKK Kolaka Timur Haja Yosin Sulwan Abu Nawas SKM MKes,
asisten, dan staf ahli pemerintah daerah Kolaka Timur, dan para pimpinan OPD lingkup Pemda Kolaka Timur, tokoh agama, dan masyarakat sekecamatan Mowewe. Dalam kegiatan ini, PJ Bupati Kolaka Timur menyerahkan bantuan sosial kepada masyarakat sekitar, seragam imam untuk para imam, dan bantuan kitab suci Al-Quran. PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI, hadir dalam acara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah atau OTODA ke-26 tahun 2022 yang digelar secara melalui video conference atau VidCon di Comment Center Kantor Bupati Kolaka Timur. Turut mendampingi PJ Sekretaris Daerah Koltim Syawal Syarifuddin SOS MAP, staf ahli Bupati Herman Amin SOS, dan Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Inyoman Abdi SPD MPD. Peringatan Hari Otoda 2022 ini mengusung tema "Dengan Semangat Otonomi Daerah, Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah Daerah Kolaka Timur melalui PJ Bupati Kolaka Timur Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI mendorong pengembangan kampung keluarga berkualitas atau KB. Hal ini disampaikan Bupati saat memimpin rapat tim kelompok kerja Kampung KB Kolaka Timur di ruang rapat Bupati. Turut hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kolaka Timur Haja Yosin Sulwan Abu Nawas SKM MKes, asisten, serta kepala OPD terkait. Dikatakan Bupati, tujuan dari dibentuk atau adanya Kampung KB ini antara lain pembinaan peserta KB, meningkatkan pelayanan kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dan memantapkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui implementasi 8 fungsi keluarga. PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI, melantik seluruh pengurus Kuarcap Gerakan Pramuka Kolaka Timur tingkat kecamatan. Pelantikan pengurus Mabiran, Kuaran, LPK, dan Badan Kehormatan Ranting Gerakan Pramuka Koltim tahun 2022 ini dilaksanakan di Aula Pemda Kolaka Timur. Dalam sambutannya, usai melantik, Bupati menyampaikan sesuai dengan tema yang diusung dalam kegiatan ini, yakni bersama kita memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam bingkai kepramukaan dan berkarakter ikhlas bakti bina bangsa, berduri bawa laksana untuk mewujudkan tujuan gerakan pramuka, serta motonya Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Komitmen PJ Bupati Kolaka Timur Insinyur Haji Sulwan Abu Nawas MSI untuk meneruskan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Timur sebelumnya, yakni SBM, mulai dilaksanakan. Salah satunya program Bupati Menyapa Petani yang mulai ia laksanakan di Kecamatan Lambandia. Dalam acara ini, selain dihadiri ratusan masyarakat, ia juga didampingi Ketua DPRD Kolaka Timur, para pimpinan OPD, dan pengurus Lembaga Ekonomi Masyarakat Sekabupaten Kolaka Timur. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan jika kegiatan ini merupakan bagian dari visi misi pemerintah daerah Kolaka Timur periode 2021-2026. Yaitu sejahtera bersama masyarakat Kolaka Timur yang agamis, maju, mandiri, dan berkeadilan. Disebutkannya, peningkatan ekonomi masyarakat dan produktivitas pertanian, perkebunan, penguatan UMKM, koperasi, dan pelaku usaha merupakan salah satu misi yang harus direalisasikan melalui Dinas Perkebunan dan Hortikultura yang merupakan salah satu leading dalam mewujudkan misi tersebut sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah Kolaka Timur.
Lanjutnya, untuk Kecamatan Dangia, Aire, Lambandia, dan Tinondo memiliki potensi perkebunan yang cukup luas, sehingga merupakan daerah pusat pengembangan komoditi kakao dan beberapa jenis komoditi lainnya, baik komoditi unggulan nasional maupun komoditi unggulan lokal. Adapun sasaran pengembangan perkebunan adalah untuk mengembalikan kejayaan tanaman kakao yang merupakan ikon komoditi andalan lokal Kolaka Timur melalui pertama, pemberdayaan masyarakat petani agar mampu meningkatkan produksi komoditi, perkebunan, dan hortikultura. Kemudian penumbuhan petani milenial, lalu penguatan kelembagaan petani, terus pengembangan kelembagaan, pengelolaan hasil, pemasaran dan penyedia jasa, serta pengembangan iklim investasi yang kondusif. Upaya untuk terus memberantas stunting atau kurang tumbuh anak di Kolaka Timur terus digalakkan pemerintah daerah Kolaka Timur. Di antaranya, kembali menggelar pertemuan aksi 1 analisis situasi program penurunan stunting tingkat Kabupaten Kolaka Timur tahun 2022 di Baros Farmhouse. Disebutkan Bupati, stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terlambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan kemampuan mental yang di bawah rata-rata dan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk. Pemerintah daerah tetap berkewajiban untuk menjadi kebutuhan gizi masyarakat. Lanjutnya, kunci pencegahan dan penanganan kasus stunting adalah di 1000 hari pertama kelahiran, sehingga perhatian kepada ibu hamil dan balita di bawah 2 tahun, baik memulai intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, perlu terus kita upayakan bersama. Untuk itu harapnya, dengan kegiatan ini mampu memperkuat komitmen semua pihak untuk melanjutkan upaya konvergensi percepatan penurunan stunting di Kolaka Timur. Kemudian, KPM di desa agar bekerja sama dengan kader posyandu desa, bidan, dan desa dan petugas gizi puskesmas untuk melanjutkan penelusuran atau penejakan bayi dan balita yang berpotensi stunting. PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Suluan Abu Nawas MSI, memimpin rapat koordinasi pimpinan daerah di Aula Kantor Bupati Kolaka Timur. Selain Bupati, hadir Kajari Kolaka Induan Kuswadi SHMH, Kapolres Kolaka AKBP Saiful Mustafa SIK MH, Ketua DPRD Kolaka Timur, PJ Sekretaris Daerah dan Kepala BNK Kolaka. Dalam pengarahannya, Bupati menyampaikan jika kegiatan ini merupakan amanat peraturan pemerintah nomor tahun 2022, di mana tugas dan fungsi beberapa di antaranya ialah melakukan koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pelayanan publik di wilayah kabupaten. Kemudian, koordinasi pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum wilayah kabupaten, dan deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten. PJ Bupati Kolaka Timur, Insinyur Haji Suluan Abu Nawas MSI menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan amanat perlunya pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif. Pembangunan kawasan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa
melalui pendekatan dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan pemecahan masalah kawasan perdesaan. Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur mengucapkan selamat hari ulang tahun Sulawesi Tenggara ke-58 tahun. Dengan semangat Garbarata, kita wujudkan Sultra aman, maju, sejahtera, dan bermartabat.